Bro, lu pernah ngerasa gak sih? Kayaknya sekarang yang paling banyak nguras ekonomi rumah tangga bukan cicilan motor ya, bukan sembako juga, tapi ikan. Iya, ikan, bukan sembarang ikan. Ini spesies-spesies yang udah belajar dari manusia gimana caranya nyedot saldo dari ATM. Awalnya sih niat gue mancing cuma buat iseng ya, tapi lama-lama begitu gue masuk zona Galatama, trip laut, itu udah bukan sekedar hobi bro, itu infiltrasi ekonomi. Lo tau ikan mas kan? Nah ini biangnya, ikan mas itu bukan ikan, itu agen elit global. Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya ikan yang bikin orang rela beli pelet seharga beras. Kadang nyari esen kayak nyari senjata kimia. Gue pernah beli yang katanya gacor, racikan rahasia dari LUR, Lembaga Umpan Rekayasa Ekstrim. Dikirim langsung via udara dari laboratorium bawah tanah. Harganya 250.000. Hasilnya ya lu tau sendirilah, boncos. Boro-boro dapet, colek juga kagak. Kata tetangga, makanya pakai yang amis-amis romantis bang. Panitianya cuma senyum, katanya. Yang penting udah usaha bang. Lu bilang mancing itu healing, tapi tiap kali boncos lu makin jauh mancingnya. Dari empang ke sungai, dari sungai ke laut, dari laut ke perbatasan rumah tangga. Dan itu baru Galatama, belum trip laut. Kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu, maka neraka keluarga ada di bawah bookingan trip mancing laut. Lu tahu trip laut sekarang namanya doang trip, isinya teks iuran, reel, belum lagi biayanya, makan, rokok, es batu, sama sewa kapal yang bunyinya kayak motor gigi 5 dipaksa nanjak. Modal 1 juta, ngangkat joran udah kayak jenderal, dapetnya ikan segede sendal. Cuma diketawain sama si Jamal, gaya aja dulu hasil nyusul katanya. Sampai darat langsung dapat serangan fajar, keinget utang, keinget besok harus kerja, belum lagi status bini. Terserah lo aja lah. Ada lagi nih, lele. Nih kan udah beda level. Dulu lele cuma ada di kolam biasa, sekarang lele Galatama bro, pakai sistem tiket, nimbang, pakai juri, udah kayak ajang pencarian bakat. Nyiapin umpan bisa seminggu, segala macam umpan, ada yang pakai telur puyuh asap. Modal waktu, modal tenaga, modal perasaan, modalin dong. Pas narik, zong, ikan lewat doang, umpan cuma disenggol pakai kumis, sambil senyum sinis. Bini nanya, Kok lama mancingnya? gue jawab, bentar lagi nunggu lele keluar. Yang keluar malah notifikasi dari M-Banking, saldo tidak mencukupi. Gue pernah debat sama temen, dia bilang Mancing itu ketenangan jiwa. Gue bilang sama dia, masalahnya yang nyicil tagihan listrik bukan jiwa, tapi si dompet. Menurut Profesor Cabulillah Kodori dari Universitas Galatama Timur Tengah, 1 strike ikan di malam minggu bisa menjatuhkan 7 struktur ekonomi keluarga. Gas motor ke spot, jajan rokok, ngopi di warung, beli umpan, tambah joran, bayar trip, bayar tiket, upgrade reel. efeknya apa kira-kira saudara? Iya, anak makan mie soto 4 hari berturut-turut. Semua gara-gara ikan 1 ekor. Nilai itu kayak pasangan toksik, kadang manis, kadang ngambek, bikin lo bingung. Mujair, bibitnya nyebar kayak lo yang aku nggak selingkuh, tapi ngisi bensin doang sampai kecamatan lain. Strike mujair 20 ekor, lo update di sosmed, padahal di rumah bini lo nulis status WA. Hidup bukan soal pancing, tapi soal tanggung jawab. Belum lagi komunitasnya, gue masuk grup WA mancing, isinya bukan edukasi, tapi racun. Ada yang update reel baru, ada yang review joran 3 juta, padahal UMR aja belum sampai situ. Gue kehasut bro, akhirnya beli juga. Pulang-pulang istri gue udah ada di depan teras, tatapannya bro, ngeri. Dan lo tahu apa puncaknya? Puncaknya kalau ikan udah bisa masuk ke perbatasan rumah tangga, bukan lewat air, tapi lewat chat istri. Uang belanja udah belum? Kamu mancing terus, aku ngobrol sama siapa?
Kalau gini terus pulangin gue aja deh. Bro, ini bukan soal ikan, ini soal realita. Dengerin nih kata Mas Udin. Dulunya kepala keluarga, sekarang kepala puyeng. Saya sudah coba umpan amis, manis, bahkan pahit kayak hidup. Tapi yang nyangkut cuma tagihan kasbon. Ikan-ikan itu udah kayak agensi pengalihan fokus. Mereka cari celah pas kita lengah. Kita kira kita mancing, padahal kita digiring pelan-pelan ngejauh dari kebutuhan primer. Gue baru sadar pas gue ngaca, muka gue hitam setengah, gosong, dompet kosong, tapi kepala tetap keras. Tiba-tiba istri nyeletuk. Bang, muka lu lama-lama abu-abu kayak Prinda Avan. Gue ketawa aja, soalnya bener juga sih, joran pada kinclong tapi muka makin pudar. Jadi kalau lo tanya posisi gue sekarang, gue masih di kolam, duduk di pojokan dekat keramba, pegang joran sambil searching racikan umpan. Di sini gue gak nyalain siapa-siapa, gue yang buka pintu, ikan cuma masuk. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, lo mau terus narik ikan atau lo sadar ternyata ikan yang udah narik masa depan lo? Ya udah ya, segitu aja dulu. Gue mau lanjut racik umpan dulu buat besok.